batas yang telah ditentukan, baik dalam topografis atau pengaruh dalam aktivitas daratan. Nah, dalam analisis das di sini dapat digunakan dalam dua, yang pertama itu yaitu DEM dan yang kedua itu SRTM. Nah, kedua analisis ini memiliki kelebihan dan keterbatasannya masing-masing, di mana DEMNAS ini memiliki resolusi yang tinggi sekitar 8,25 meter dan SRTM memiliki resolusi 30 meter. Nah, pada studi kali ini kami melakukan di wilayah Batang Serangan di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara yang memiliki luas hampir 900 km dan memiliki topografi datar dengan dinamika aliran air yang signifikan. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mengkaji perbandingan antara DEM dan STRM pada das di daerah Batang Serangan. Adapun rumusan masalah yang kami gunakan itu ada dua. Yang pertama, bagaimana hasil analisis hidrologi das Batang Serangan menggunakan data DEMNAS. Yang kedua itu bagaimana hasil analisis hidrologi das Batang Serangan menggunakan data SRTM. Nah, adapun tujuan dalam penelitian ini, yang pertama itu untuk mengidentifikasi hasil analisis hidrologi das Batang Serangan menggunakan data DEMNAS. Yang kedua itu untuk mengidentifikasi hasil analisis hidrologi das Batang Serangan menggunakan data SRTM. Nah, adapun manfaatnya itu tentunya penelitian ini bagi pemerintah, bagi masyarakat, dan bagi penelitian selanjutnya. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Adinda yang sudah menjelaskan materi latar belakang serta tujuan penelitiannya. Selanjutnya materinya itu adalah tentang tinjauan pustaka atau kajian teori yang berkaitan dengan penelitian kali ini, yang berkaitan dengan judul kita pada hari ini, yaitu analisis hidrologi yang secara khusus kami khususkan ke arah Batang Serangan. Yang dimana materi ini akan dibacakan oleh rekan saya, Saudari Anissa. Kepada Saudari Anissa, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelum slide berikutnya. Slide berikutnya, Nes. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelum kita masuk ke potensi aliran besar dan identifikasi sungai utama serta cabangnya, di mana kita masuk ke bab 2 dulu, yaitu kajian teori. Di mana kajian teori yang pertama itu kita akan membahas pengertian das ini sendiri. Nah, pengertian dari das ini itu merupakan satuan wilayah alami yang memiliki fungsi sangat penting dalam sistem tata kelola sumber daya air, lingkungan, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakatnya. Das ini tidak hanya mencakup badan sungai, tetapi merupakan sebuah kesatuan ekosistem yang terdiri atas elemen fisik, biologis, dan manusia yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Nah, pengelolaan das ini sendiri menjadi penting karena das memiliki keterkaitan antara wilayah hulu, tengah, dan hilir. Perubahan pada satu das ini seperti alih fungsi lahan atau hilangnya vegetasi penutup dampak langsung pada kualitas dan kuantitas aliran air yang menyebabkan meningkatkan resiko banjir, erosi, sedimentasi, serta menurunnya kualitas air. Nah, yang kedua itu kita akan membahas model DEM, di mana model DEM ini itu adalah representasi digital dari bentuk topografi permukaan bumi dalam bentuk 3 dimensi. DEM ini berfungsi untuk menyimpan informasi ketinggian titik-titik permukaan bumi dan menjadi komponen penting dalam berbagai analisis geospasial seperti pemetaan, perencanaan wilayah, hidrologi, dan pengelolaan sumber daya alam. Nah, DEM ini itu terbagi menjadi 2 jenis utama. Yang pertama itu ada DSM, di mana ini disebut dengan Digital Survey Model. Dia ini menyajikan ketinggian semua objek di atas permukaan tanah termasuk vegetasi, bangunan, dan struktur buatan lainnya. Yang kedua itu ada DTM, di mana nama lainnya itu bisa kita katakan sebagai Digital Terrain Model. Digital Terrain Model ini itu hanya memuat informasi ketinggian permukaan tanah murni yang bebas dari pengaruh objek permukaan. Nah, pembuatan DEM ini sendiri
itu dilakukan melalui beberapa tahapan, dimulai dari pengumpulan data topografi seperti garis kontur dan titik ketinggian yang kemudian dikonversi ke dalam format digital vektor dengan koordinat yang akurat. Nah, berikutnya itu ada model SRTM, di mana model ini sendiri merupakan misi penginderaan jauh yang diluncurkan oleh NASA dengan tujuan utama untuk memetakan permukaan bumi secara global menggunakan teknologi radar aptosinetis, yaitu data yang dihasilkan dari misi ini berupa Digital Elevation Model atau DEM, yaitu model elevasi digital ini menggambarkan bentuk topografinya permukaan bumi dalam 3 dimensi. Secara data SRTM memiliki resolusi spasial horizontal sebesar 90 meter di luar wilayah Amerika Serikat, dengan ketelitian vertikal mencapai sekitar 15 meter. Nah, resolusi ini sendiri cukup baik untuk digunakan pada skala tinjauan dan pemetaan menengah. Data SRTM ini digunakan untuk peta berskala maksimum 1:900 banyak pengguna yang memperbesar skalanya hingga 1:250.000, bahkan lebih detail. Berikutnya itu kita akan membahas tentang potensi aliran besar dan identifikasinya sungai serta cabangnya. Nah, yang pertama itu sungai utama di Das ini adalah Sungai Batang Serangan dengan panjang sekitar 54 km. Nah, yang kedua itu potensi aliran besar ini terdapat di bagian hulu dan tengah Das yang terutama di daerah dengan kemiringan lereng yang curam dan curah tinggi dan curah hujan yang cukup tinggi. Nah, adapun cabang-cabang sungai utama mengalir dari perbukitan ke hilir hingga membentuk pola paralel yang dipengaruhi oleh struktur geologi dan topografinya. Slide berikutnya. Adapun dari yang pertama itu daerah tangkapan air Das Batang Serangan dan sekitarnya dengan luas sekitar 164,784 hektar dengan segmen area ini yang mengumpulkan air hujan yang mengalir ke Sungai Batang Serangan dan anak-anak sungainya yang mempengaruhi debit sungai dan potensi dan juga dapat mempengaruhi potensi banjir. Nah, sekian dari materi yang saya dapat paparkan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Anissa yang sudah menjelaskan materinya. Selanjutnya yaitu adalah metodologi penelitian dari penelitian ini, yang dimana materi ini akan dibahas oleh rekan saya, Saudari Devi. Kepada Saudari Devi, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan tentang metode penelitian. Yang pertama yaitu pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif dalam analisis hidrologi menggunakan data DEM dan STRM pada aliran sungai atau DAS. Batang serang untuk mengetahui pola aliran sungai. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik fisik wilayah DAS, batang serang, dan jaringan sungai. Pendekatan ini bertujuan menyajikan informasi yang utuh mengenai kondisi permukaan wilayah yang mempengaruhi pola dan arah aliran air. Yang kedua yaitu sumber data. Adapun data yang digunakan dalam analisis hidrologi DAS Batang Serang terdiri dari data geospasial berupa SHP dan data elevasi permukaan bumi. Data elevasi diperoleh dari citra DEM atau Digital Elevation Model dan SRTM Shuttle Radar Topography Mission yang diunduh melalui situs resmi USGS atau United States Geological Survey. Sementara data SHP batas wilayah DAS, sungai, dan tutupan lahan diperoleh dari portal resmi seperti InnaGeoPortal. Yang selanjutnya yaitu analisis data. Penelitian ini menggunakan pendekatan geospasial dan memanfaatkan data Digital Elevation Model Nasional atau DEMNAS, Shuttle Radar Topography Mission atau STRM untuk menganalisis aliran sungai dan jaringan hidrologi di wilayah daerah aliran sungai atau DAS Batang Serang. Perangkat lunak QGIS digunakan sebagai alat utama dalam pemrosesan data spasial. Dengan dukungan modul dari SGGIS, GraphGIS yang telah terintegrasi, fokus analisis ini adalah membangun arah aliran LDD dan melakukan klasifikasi dari jaringan berdasarkan urutan
Visualisasikan hasilnya. Yang pertama yaitu pengumpulan dan persiapan data. Data Demnas diunduh dari INA Geoportal dan STRM diperoleh dari USGS Earth Explorer. Kedua data tersebut dimasukkan ke dalam QGIS dan diselaraskan sistem proyeksinya ke UTM zona 47/48 sesuai wilayah studi. Yang kedua yaitu membangun jaringan aliran atau local drain direction. Fungsi local drain direction digunakan untuk membangun jaringan arah aliran dari dam yaitu yang diisi cekungannya. Tools ini tersedia di Saga GIS dan GrassGIS dan menghasilkan layar raster yang menunjukkan arah aliran dari setiap sel. Local drain direction digunakan sebagai dasar untuk proses hidrologi selanjutnya seperti delineasi das dan identifikasi sungai. Yang selanjutnya yaitu perhitungan akumulasi aliran dan ekstraksi sungai. Berdasarkan local drain direction, dilakukan kalkulasi flow accumulation untuk menentukan pixel yang menerima aliran dari pixel lain dengan menentukan ambang batas tertentu, misalnya lebih besar dari 1000 pixel, maka jalur air utama atau sungai dapat diidentifikasi. Raster ini kemudian dikonveksi ke vektor atau polyline. Yang selanjutnya yaitu penerapan Stadler stream order. Untuk mengidentifikasi tingkat hierarki sungai digunakan metode Stadler order dari toolbox Saga GIS, dan dalam metode ini sungai yang tidak bercabang memiliki urutan 1. Jika dua aliran urutan 1 bertemu maka hasilnya menjadi urutan 2 dan seterusnya. Output ini menghasilkan peta jaringan sungai berwarna berdasarkan tingkat orde sungai yang mencerminkan kompleksitas hidrologi wilayah. Selanjutnya yaitu delineasi daerah aliran sungai. Menggunakan titik outlet atau pole point sebagai acuan, delineasi das dilakukan dengan tool watershed dari GrassGIS. Tool ini bekerja berdasarkan arah aliran dari LDD yang menghasilkan batas area tangkapan hujan yang mengalir dari titik outlet tertentu. Yang terakhir yaitu visualisasi dan interpretasi. Hasil seluruh proses visualisasi dalam peta aliran jaringan sungai dan batas das. Peta-peta ini dianalisis untuk memahami bentuk dan struktur aliran sungai. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Materi selanjutnya itu adalah hasil dan pembahasan dari analisis hidrologi das batang serangan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam hasil analisisnya, pertama-tama kita perlu mengetahui deskripsi wilayah dari das batang serangan ini. Kecamatan Das Batang Serangan ini merupakan salah satu kecamatan yang berada di Provinsi Sumatera Utara, tepatnya di Kabupaten Langkat, dengan karakter topografi yang sangat beragam dan didominasi oleh dataran rendah hingga perbukitan yang ringan. Nah, sebagian besar wilayah wilayah bagian tengah dan timur Kecamatan Batang Serangan ini merupakan dataran rendah dan dataran bergelombang ringan yang sangat cocok untuk dimanfaatkan untuk kegiatan permukiman, pertanian, dan aktivitas sosial ekonomi lainnya. Dapat dilihat dari peta yang sudah terlampir bahwa peta ketinggian wilayah Das Batang Serangan sendiri memiliki luas wilayah sekitar 164.783,38 hektar dengan
Wilayah ini mencakup beberapa kecamatan seperti Kecamatan Bahorok, Batang Serangan, Hinai, Padang Tualang, dan Wampu di Kabupaten Langkat. Nah, peta ketinggian wilayah DAS ini secara umum menunjukkan variasi elevasi dari dataran rendah di hilir hingga daerah yang lebih tinggi di hulu, yang berada di kawasan pegunungan Bukit Barisan. Nah, eee langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan mengenai hasil analisis hidrologinya. Nah, analisis hidrologi pada daerah aliran sungai atau DAS Batang Serangan ini dilakukan dengan menggunakan data Digital Elevation Model, dan SRTM atau Shuttle Radar Topography Mission, yang di mana data ini memiliki resolusi spasial yang cukup baik untuk menganalisis kontur permukaan bumi sehingga sangat berguna dalam pemetaan jaringan aliran sungai secara digital. Nah, dari hasil pemrosesan data SRTM ini dapat diperoleh peta jaringan aliran sungai yang menggambarkan pola aliran, arah, serta kerapatan aliran di seluruh wilayah DAS Batang Serangan. Nah, jika melihat dari petanya, kita dapat melihat bahwa pola aliran sungai yang terbentuk dari hasil ekstraksi menunjukkan pola dendritik atau yaitu pola aliran yang menyerupai seperti cabang pohon. Nah, pola dendritik ini biasanya terbentuk pada wilayah dengan litologi yang relatif seragam dan tanpa struktur geologi yang dominan seperti sesar atau lipatan. Nah, keberadaan pola ini menunjukkan bahwa proses erosi di das batang serangan ini berjalan secara alami dan merata tanpa banyaknya hambatan geologis. Selain itu, sungai-sungai kecil yang mengalir secara tidak beraturan ke sungai utama menggambarkan bahwa aliran sungai mengalir mengikuti kemiringan alami lereng tanpa dibatasi oleh pengaruh struktural yang kuat. Sedangkan arah aliran utama pada das batang serangan ini bergerak dari arah barat daya ke timur laut. Nah, wilayah barat daya sendiri terlihat memiliki warna yang lebih gelap pada peta, yaitu warna kecoklatan yang menunjukkan kontur yang lebih tinggi, sehingga sedangkan wilayah timur laut tampak lebih cerah atau hijau kebiruan yang menandakan dataran rendah. Nah, dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa daerah barat daya merupakan bagian hulu das yang memiliki elevasi dan kemiringan lereng yang lebih curam. Nah, wilayah ini berfungsi sebagai kawasan tangkapan air yang potensial, namun juga memiliki resiko yang tinggi terhadap limpasan permukaan atau runoff dan erosi. Sedangkan di sisi lain, bagian timur laut merupakan daerah hilir dengan kondisi morfologi datar hingga landai, yang lebih rentan terhadap akumulasi air, sedimentasi, dan genangan saat musim hujan. Nah, jaringan sungai yang terbentuk terdiri atas sungai utama dan sejumlah anak sungai dengan berbagai tingkat hierarki, yang dimana dari karakteristiknya sungai utama dapat diklasifikasikan sebagai sungai permanen, karena mengalir sepanjang tahun dan didukung oleh daerah tangkapan air yang cukup luas. Nah, selain itu, untuk menganalisis arah aliran sungainya, kami menggunakan salah satu tools dalam aplikasi Quantum GIS, yaitu yaitu tools LDD Create, untuk menganalisis arah aliran sungai atau flow direction. Selanjutnya, hal yang kami lakukan adalah mengklasifikasikan sungai dan yang di mana kami beri nama Strahler dan interpretasinya. Nah, Strahler sendiri merupakan suatu metode klasifikasi sungai yang dikembangkan oleh Arthur Newell Strahler pada tahun 1952, yang di mana metode ini bertujuan untuk memberikan ordo atau memberikan hierarki, yang di mana kita tahu hierarki atau ordo itu sendiri berarti tingkatan atau klasifikasi. Nah, metode ini digunakan untuk mengklasifikasikan sungai berdasarkan pada ukuran dan kompleksitasnya. Interpretasinya sendiri dapat digunakan untuk memahami karakteristik sungai dan daerah aliran sungai. Adapun beberapa interpretasi Strahler yang dapat digunakan yaitu adalah sungai dengan orde yang rendah atau yang mencakup orde 1 dan orde 2 dan biasanya memiliki aliran air yang lebih kecil dan tidak stabil. Sedangkan yang kedua itu adalah sungai dengan orde yang tinggi, yang dimulai dari orde 3 dan seterusnya sehingga yang biasanya memiliki aliran air yang besar dan stabil. Selanjutnya itu adalah sungai dengan orde yang lebih tinggi, memiliki kompleksitas yang lebih besar.
dengan lebih banyak anak sungai dan percabangannya dibandingkan sungai dengan orde yang rendah. Daerah aliran sungai sendiri, daerah aliran sungai yang memiliki orde yang lebih tinggi biasanya juga memiliki luas daerah aliran yang lebih besar. Baiklah, selanjutnya kami akan menyampaikan kesimpulan dari hasil analisis kami yaitu berdasarkan analisis hidrologi das batang serangan menggunakan data DEM dan SRTM dapat disimpulkan bahwa wilayah ini memiliki topografi yang kompleks dan bervariasi dan didominasi oleh perbukitan di daerah barat daya atau bagian hulu dengan elevasi mencapai 255 meter dan dataran rendah di timur laut atau hilir mulai dari 0 meter. Nah, pola aliran sungai yang terbentuk dari das batang serangan ini merupakan pola dendritik, yaitu mengalir dari hulu yang curam ke hilir yang landai dan menunjukkan perkembangan aliran alami tanpa pengaruh struktur geologi yang dominan. Nah, kondisi ini menyebabkan wilayah hulu lebih rentan terhadap limpasan permukaan dan erosi, sementara di wilayah hilir ini lebih beresiko terhadap genangan dan banjir. Meskipun secara keseluruhan memiliki sistem drainase alami yang aktif dan padat. Nah, baiklah cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Sekian dari kelompok 1, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.